Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Cahya Diana Mira, mahasiswi Universitas Pamulang, jurusan Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Perubahan dan Pengembangan Organisasi. Yuk langsung masuk ke materinya. Yang pertama, ada pengertian perubahan organisasi. Apa sih maksudnya? Yaitu sebuah rancangan aksi atau tindakan untuk membuat inovasi, merubah sesuatu menjadi berbeda, atau individu, kelompok yang bertindak sebagai katalis atau suatu sekte yang bertanggung jawab untuk melakukan manajemen dan menentukan prosedur kerja ke depan. Maksudnya, perubahan organisasi yang mengarah kepada opsi mundur apabila sistem perencanaan yang ada di dalamnya, baik satu maupun banyak komponen yang menyusun mengalami disfungsi. Materi yang kedua, ada faktor perubahan organisasi. Ada dua faktor nih teman-teman. Yang pertama, ada faktor internal yang berasal dari dalam organisasi. Dan ada faktor eksternal yang berasal dari luar organisasi. Untuk faktor internal tersendiri itu mencakup 5 komponen. Yang pertama ada perubahan kebijakan lingkungan. Yang kedua ada perubahan tujuan. Yang ketiga ada perluasan wilayah operasi tujuan. Yang keempat ada volume kegiatan bertambah banyak. Yang terakhir ada sikap dan perilaku dari para anggota organisasi. Lalu untuk faktor eksternal tersendiri, yaitu adalah faktor yang berasal dari luar organisasi. Mencakup 5 bagian juga nih teman-teman. Yang pertama ada politik, hukum, kebudayaan. Yang keempat ada teknologi. Yang terakhir ada sumber daya alamnya. Lalu masuk ke materi yang ketiga, itu ada jenis perubahan organisasi. Ada 2 jenis perubahan tersebut. Yang pertama, ada perubahan tidak terencana atau unplanned exchange. Contohnya, pemogokan liar yang membuat pabrik tutup atau konflik interpersonal yang menghasilkan prosedur baru dalam hubungan antar departemen. Yang kedua, ada perubahan terencana atau planned change. Contohnya, dalam suatu organisasi yang menerapkan teknologi informasi dalam organisasinya sehingga dapat membantu organisasi dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita organisasi tersebut. Lalu masuk ke level perubahan organisasi. Ada 3 level perubahan organisasi. Yang pertama ada perubahan makrovolusioner, yaitu perubahan-perubahan organisasi yang disebabkan oleh perilaku organisasi-organisasi lain. Yang kedua ada perubahan mikrovolusioner, yaitu perubahan-perubahan yang disebabkan pengaruh faktor-faktor internal dalam siklus atau daur kehidupan organisasi, baik karena pertambahan ukuran dan kompleks. Yang ketiga ada perubahan politis atau political force of change. Adalah perubahan pada level individu, biasanya pergulatan politik dan kekuasaan dalam organisasi. Lalu ada alasan utama terjadinya perubahan organisasi. Yang pertama ada direct cost, yaitu alasan yang berkenaan dengan biaya yang harus ditanggung akibat adanya perubahan yang membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang kedua ada saving phase, yaitu perubahan yang dianggap sebagai suatu strategi politik untuk mengatakan bahwa orang yang mendorong terjadinya perubahan. Yang ketiga ada fear of the unknown, yaitu orang menghambat suatu perubahan karena mereka khawatir tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Yang keempat ada breaking routine, yang artinya orang cenderung mempertahankan rutinitas karena mereka telah nyaman dengan situasi yang sudah ada. Dan yang terakhir ada incongruence atau organization system.
Maksudnya adalah sistem organisasi tidak mendorong terjadinya perubahan yang berkaitan dengan pengkajian, pelatihan, dan sistem kontrol. Lalu ada cara penanganan perubahan organisasi. Yang pertama ada proses perubahan reaktif. Yang kedua ada program perubahan yang direncanakan. Lalu mengidentifikasi masalah terjadinya perubahan. Yang pertama ada komunikasi, merupakan prioritas tertinggi dan strategi pertama yang dibutuhkan untuk setiap perubahan organisasi. Yang kedua ada pelatihan perusahaan besar yang mengundang para pekerja yang berada di garis depan. Yang ketiga ada peran aktif pekerja, membuat para pekerja ikut berperan aktif dalam program perubahan organisasi tersebut. Lalu ada manfaat perubahan organisasi. Ada apa aja sih? Yang pertama itu dapat membantu menyelaraskan sumber daya pada organisasi. Yang kedua ada meminimalisir dampak negatif perubahan organisasi tersebut. Yang ketiga mampu mempertahankan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam meningkatkan organisasi tersebut. Nah, masuk ke materi yang kedua itu ada pengertian pengembangan organisasi. Apa sih maksudnya? Perkembangan organisasi juga dideskripsikan sebagai jaringan-jaringan kompleks dari beberapa event, yaitu ada kegiatan, proyek, dan sebagainya, yang meningkatkan kemampuan dari anggota organisasi untuk mengelola budaya organisasi tersebut. Lalu ada sasaran pengembangan organisasi. Ada 3 sasaran nih teman-teman, apa aja sih? Yang pertama ada hubungan yang lebih efektif antara departemen, divisi, dan kelompok-kelompok kerja dalam organisasi. Yang kedua ada hubungan pribadi yang lebih efektif antara manajer dan karyawan pada semua jenjang organisasi. Lalu teknik yang dilakukannya adalah latihan kepekaan, pembentukan tim, survei umpan balik, dan yang terakhir ada third part packaging. Ada metode dalam pengembangan organisasi. Yang pertama ada jaringan manajerial, yang kedua ada latihan kepekaan, yang ketiga ada pembentukan tim, dan yang keempat ada umpan balik survei. Nah, untuk tujuan pengembangan tersendiri nih teman-teman, yang satu meningkatkan tingkat kepercayaan dukungan di antara anggota organisasi tersebut. Yang kedua, terciptanya lingkungan di mana otoritas peran yang diterapkan ditingkatkan dapat berdasarkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga ada meningkatkan keterbukaan komunikasi secara horizontal, vertikal, dan diagonal. Nah, itu aja teman-teman materi yang aku kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.